Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi Sains Data, kelompok 3, ingin memenuhi hasil tugas statistika mengenai analisis, korelasi, dan regresi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafian Mustafa dengan NIM 257411045. Perkenalkan, nama saya Najwa Esrania dengan NIM 257411047. Perkenalkan, nama saya Mesya Melia Putri dengan NIM 257411037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ardiansa dengan NIM 257411051. Perkenalkan, saya Sony Dwi Prasetyo dengan NIM 257411041. Silahkan menyimak video penjelasan dari kami. Halo teman-teman, saya sebagai moderator kelompok 3 dengan topik kependudukan ingin menyampaikan hasil analisis, regresi, dan korelasi tentang angka kelahiran dan laju pertumbuhan kota Surakarta. Berikut ini latar belakangnya. Kenapa sih kita memilih untuk angka kelahiran dan laju pertumbuhan di kota Surakarta ini? Sebenarnya angka kelahiran ini memiliki peran besar dalam menentukan peningkatan jumlah penduduk di kota Surakarta. Jadi angka kelahiran ini merupakan penentu jumlah penduduk di kota Surakarta tersebut. Perubahan angka kelahiran dari tahun ke tahun turut mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Jadi perubahan angka kelahiran dari tahun ke tahun ini bisa mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di kota Solo. Oleh karena itu, kajian statistik diperlukan untuk melihat pola hubungan antara angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat di kota Surakarta. Jadi melalui kajian statistik ini, itu kita bisa melihat sih bagaimana pola hubungan antara angka kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga di masa mendatang pemerintah dapat menyusun sebuah kebijakan yang lebih tepat untuk kemajuan kota Surakarta. Pada bagian metodologi, pada bagian ini kami menampilkan data jumlah kelahiran di kota Surakarta, laju pertumbuhan penduduk, dan jumlah penduduk di kota Surakarta kurun waktu 10 tahun, yaitu tahun 2014 hingga 2018. Yang pertama, jumlah kelahiran di kota Surakarta 2014 hingga 2024. Pada periode 2014 hingga 2018 terjadi kenaikan jumlah kelahiran dikarenakan kondisi pada saat itu kondisi sosial dan ekonominya relatif stabil. Oleh karena itu, jumlah kelahiran di kota Surakarta cenderung naik. 2019 mengalami penurunan jumlah kelahiran dan penurunan lebih terlihat di tahun 2020 hingga 2021 yang merupakan masa awal hingga puncak pandemi COVID-19. Pandemi juga mempengaruhi keputusan keluarga untuk menunda rencana kelahiran karena faktor ekonomi, kesehatan, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, 2 tahun tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah kelahiran di kota Surakarta. Peningkatan ini terjadi seiring kondisi masyarakat yang mulai membaik, layanan kesehatan kembali normal, aktivitas ekonomi yang mulai stabil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan jumlah kelahiran di kota Surakarta disebabkan oleh sosial dan ekonomi, apalagi pada saat pandemi. Setelah pandemi terjadi peningkatan kembali, tetapi secara bertahap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laju pertumbuhan penduduk Surakarta pada tahun 2014 sampai 2024. Selama periode 2014 sampai 2024, laju pertumbuhan penduduk Surakarta mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini wajar karena jumlah penduduk sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, kebijakan daerah, dan mobilitas penduduk. Perubahan paling mencolok terjadi pada penurunan signifikan antara tahun 2020 sampai tahun 2021 yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19. Semua faktor ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun secara drastis. Setelah itu, dari tahun 2022 sampai 2023 bisa dilihat di sini,
laju pertumbuhan penduduk Surakarta kembali menunjukkan peningkatan yang menandakan adanya proses pemulihan. Di sini saya akan menjelaskan analisis regresi linear sederhana antara birth rate dan laju pertumbuhan Kota Surakarta pada tahun 2014 hingga 2024. Di sini pada sumbu X kita menggunakan birth rate per 1000 penduduk dan sumbu Y menggunakan laju pertumbuhan. Mengapa kita menggunakan birth rate? Karena agar mudah diukur dan dihitung dengan laju pertumbuhannya. Birth rate kita menganalisis menggunakan per 1000 penduduk per tahunnya. Berikut adalah data jumlah penduduk di Kota Surakarta tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014 hingga 2020 mengalami kenaikan yang meningkat terus-menerus. Pada tahun 2020 hingga 2022, kenaikannya hanya sedikit karena dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Terjadi lagi peningkatan pada tentang 2022 hingga 2023 dan selanjutnya 2024. Selanjutnya pada analisis regresi linear ini, titik biru sebagai titik data per tahunnya dan garis merah sebagai garis regresinya. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah kelahiran semakin meningkat, maka laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat. Hubungan antara birth rate dan laju pertumbuhan ini sangat kuat dan positif. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa angka kelahiran menjadi faktor penting dalam laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta. Dari hasil analisis regresi dan korelasi, kami mendapatkan hasil yaitu Y sama dengan 0,0908X min 0,4918. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami dari data 2014 sampai 2024. Kita melihat pola naik turun laju pertumbuhan penduduk, penurunan signifikan pada masa pandemi COVID-19 dan peningkatan kembali setelah 2022. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dari analisa regresi terbukti bahwa Bidgat memiliki peningkatan yang kuat. Ini berarti pemerintahan perlu memperhatikan kebijakan kependudukan terutama yang berkaitan dengan angka kelahiran untuk menjaga stabilitas demografi. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu angka kelahiran diperkirakan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,0908%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.